Kami dari kelompok 2 mendapatkan bagian mengenai activated sludge. Definisi activated sludge merupakan proses pengolahan air limbah secara biologis dengan sistem biakan tersuspensi. Sistem ini telah digunakan secara luas di seluruh dunia untuk pengolahan air limbah domestik. Proses ini secara prinsip merupakan proses aerobik, di mana senyawa organik dioksidasi menjadi CO2, H2O, NH4, dan sel biomasa baru. Sumber oksigen dapat diperoleh dengan cara aerasi. Selanjutnya, gambaran mengenai proses activated sludge. Sistem pengolahan air limbah secara biologis yang paling umum digunakan adalah proses pengolahan dengan sistem lumpur aktif, atau dapat disebut dengan activated sludge process. Kolam lumpur aktif merupakan kolam beraerasi dan berpengaduk, di mana memungkinkan terjadinya dekomposisi material organik oleh mikroorganisme yang diinokulasikan sehingga dapat mengendap. Bakteri dalam activated sludge diresirkulasi secara kontinu ke kolam aerasi untuk meningkatkan rate dekomposisi organik. Dapat dilihat, proses lumpur aktif terdiri atas 2 unit proses utama, yaitu bioreaktor dan tangki aerasi. Tahapan mekanisme proses dan reaksi kimia yang terjadi pada pengolahan air limbah dengan metode lumpur aktif secara garis besar adalah sebagai berikut. Pertama, tahap awal. Pada tahap ini, dilakukan pemisahan benda-benda asing seperti kayu, bangkai binatang, pasir, dan kerikil. Sisa-sisa partikel digiling agar tidak merusak alat dalam sistem dan limbah dicampur agar laju aliran dan konsentrasi partikel konsisten. Kedua, tahap primer. Tahap ini disebut juga tahap pengendapan. Partikel-partikel berukuran suspensi dan partikel-partikel ringan dipisahkan. Partikel-partikel berukuran koloid digumpalkan dengan penambahan elektrolit seperti FeCl3, FeCl2, aluminium sulfat, dan CaO. Ketiga, tahap sekunder. Tahap sekunder meliputi 2 tahap, yaitu tahap aerasi atau metode lumpur aktif dan pengendapan. Pada tahap aerasi, oksigen ditambahkan ke dalam air limbah yang sudah dicampur lumpur aktif untuk pertumbuhan dan berkembang biak mikroorganisme dalam lumpur. Dengan agitasi yang baik, mikroorganisme dapat melakukan kontak dengan materi organik dan anorganik, kemudian diuraikan menjadi senyawa yang mudah menguap seperti H2S dan NH3 sehingga mengurangi bau air limbah. Tahap selanjutnya dilakukan pengendapan. Lumpur aktif akan mengendap kemudian dimasukkan ke tangki aerasi, sisanya dibuang. Lumpur yang mengendap inilah yang disebut lumpur bokeh. Keempat, tahap tersier. Tahap ini disebut juga tahap pilihan. Tahap ini biasanya untuk memisahkan kandungan zat-zat yang tidak ramah lingkungan seperti senyawa nitrat, fosfat, materi organik yang sukar terurai, dan padatan anorganik. Contoh-contoh perlakuan pada tahap ini sebagai berikut. Nitrifikasi atau denitrifikasi. Nitrifikasi adalah pengubahan amonia menjadi nitrat dengan bantuan bakteri aerobik. Pemisahan fosfor. Fosfor dapat dipisahkan dengan cara koagulasi atau penggumpalan dengan garam, aluminium, dan kalsium, kemudian disaring. Absorpsi oleh karbon aktif untuk menyerap zat pencemar, pewarna, dan bau tak sedap. Penyaringan mikro untuk memisahkan artikel kecil seperti bakteri dan virus. Rawa buatan untuk mengurai materi organik dan anorganik yang masih tersisa dalam air limbah. Kelima, desinfektan. Desinfektan ditambahkan pada tahap ini untuk menghilangkan mikroorganisme seperti virus dan materi organik penyebab bau dan warna. Air yang keluar dari tahap ini dapat digunakan untuk irigasi atau keperluan industri. Contohnya, klorid. Keenam, pengolahan padatan lumpur. Padatan lumpur dari pengolahan ini dapat diuraikan bakteri aerobik atau anaerobik menghasilkan gas C4 untuk bahan bakar dan biosolid untuk pupuk. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, metode lumpur aktif menemui kendala-kendala seperti diperlukan areal instalasi pengolahan limbah yang luas karena prosesnya berlangsung lama.
menimbulkan limbah baru yakni lumpur bulky akibat pertumbuhan mikroba berfilamen yang berlebihan. Proses operasinya rumit karena membutuhkan pengawasan yang cukup ketat. Selanjutnya kita lihat video mekanisme proses activated sludge. When you take a shower or flush the toilet, what happens to the water? Water and waste wash down the drain of homes, businesses, and industrial facilities flows through a network of pipes called a collection system. According to the US EPA, there are about 800,000 miles of collection systems in the US, along with 500,000 miles of private laterals which connect properties to the sewer system. Water typically travels through pipes by gravity. Once pipes get too deep, a pump or lift station moves wastewater into a new section, and water moves downhill again. Many older cities have combined sewers that convey both stormwater and sewage. A large storm can overflow the sewer and greatly increase the volume of water reaching the plant. Wastewater travels to the 16,000 publicly owned water resource recovery facilities, commonly called wastewater treatment plants, that serve over 190 million U.S. residents. The first part of the treatment process is called the headworks. Influent screens filter out large debris like rags, cans, and other trash, represented by the yellow spheres. The removal of large debris helps keep pumps and pipes within the plant from getting clogged. The trash removed from the screens is collected and disposed of at a landfill. The goal of the headworks is to remove inorganic matter from the wastewater. Inorganic matter includes items like trash, sand, or gravel, basically material that did not come from a living creature. The next stop within the headworks is the grit removal chamber. Grit is made up of large, heavy particles like sand or eroded cement. Water flows slowly through this tank, keeping organic matter like food, waste, bacteria, or excrement in suspension, but giving the heavier grit a chance to fall to the bottom. As grit settles out, a rake runs along the bottom of the tank, sweeping the grit away. Removing grit early on is important because it is abrasive and can erode mechanical equipment. It can also build up in later treatment processes. Though not shown here, flow monitoring occurring in the headworks helps operators prepare for volume and velocity of water entering the plant. Based on this information, operators can add the proper amount of treatment chemicals and allow adequate time in each treatment process. Flow monitoring happens throughout the rest of the plant. After the grit removal chamber, wastewater flows into primary treatment. The first step is a set of fine screens that can remove even smaller debris. Again, the debris is collected and taken to the landfill. The main goal of primary treatment is to separate water from solids, known as organic matter. This differs from the headworks, which is designed to remove inorganic waste like trash and grit. Like the headworks, primary treatment relies on physical separation methods, such as screening and sedimentation, which causes sediments to settle out by gravity. Primary clarification is the next step in the treatment process. Wastewater comes up through the center of the clarifier. Water typically sits in the clarifier for 1 to 2 hours and becomes quite still. 90 to 95% of settleable solids fall to the bottom over time and are removed. 50 to 65% of suspended solids are removed. These are very small organic particles that float in the water column. Oil and grease floats to the top and is skimmed off. Cleaner water flows over the clarifier weirs as solids settle out. A rotating arm breaks the solids from the bottom of the clarifier into a hopper in the center. The solids skimmed off the bottom of the clarifier travel to the biosolids treatment process. The water now travels on to secondary treatment. This part of the process removes nutrients like phosphorus and nitrogen, which helps keep rivers and lakes clean. Algae thrive in waters high in nutrients. When bacteria feed on algae, they use up all the oxygen in the water, creating dead zones that cannot support fish or other aquatic life. However, nutrients are also a valuable resource, particularly for agriculture, and can be recovered through the treatment process. The first secondary treatment stop is the aeration basin. Unlike primary treatment, this part of the treatment process relies on biological action rather than physical separation.
Blowers generate oxygen that is distributed through a network of pipes into the aeration basin. Oxygen generated by the blowers is used by hungry bacteria, as shown in green. They feed on the solids, reducing their volume and removing nutrients. Next, water goes through secondary clarification, which works similarly to primary clarification. Again, solids are sent to the solids treatment process, and water moves on to be further purified. Some of the solids, known at this point as activated sludge, are sent back to the aeration basin. This activated sludge helps maintain healthy populations of beneficial bacteria that reduce solids and remove nutrients. The next step is an advanced treatment process that is often used to produce ultra-clean water needed for reuse purposes. The technique shown here is a membrane filter. It works by forcing water through very small pores. Only very small molecules can make it through the filter, so the resulting water is free of even very fine particles and even many microorganisms. Once water is passed through the filters, it moves on to the final step, disinfection. This step removes any remaining bacteria or other microorganisms that could cause illness. Chlorine disinfection is the most widely used method, but ultraviolet disinfection, shown here, and ozonation are also common techniques. The water is now virtually free of all solids, grit, and microorganisms, and can be returned to a receiving water body or used for a variety of other purposes, including, but not limited to, firefighting, cooling at industrial facilities, and irrigation. Back at the plant, the solids removed from the clarifiers travel to the solids treatment process. The goal is to turn them from solids into biosolids. The term biosolids is applied when treated sludge meets certain requirements for beneficial reuse. The treatment plant must reduce pathogens, odors, and lower concentrations of specific metals. The first step is to further remove water from solids and concentrate them. Treatment plants use a series of techniques called thickening and dewatering. The first step shown here is a centrifuge, which uses a spinning action to separate the water from the solids. The water that is removed goes back to the beginning of the treatment process, the headworks. Some bacteria, unlike those in the aeration basin, prefer places with limited oxygen or anaerobic environments. The next step in the treatment process is the anaerobic digester, which is covered to prevent air from coming in. The bacteria at work in the anaerobic digester reduce pathogens and volatile solids, which contribute to odors. The bacteria also make biogas, a mixture of methane and carbon dioxide, represented here by the pink balls. Methane is heated to produce steam. The steam is then used to power the turbine, and energy is created due to the turbine's movements. Some plants can power their entire operations using energy produced on-site, and some even sell electricity back to the grid. After the anaerobic digester, solids go through one last dewatering process, in this case a belt press. As the name suggests, water is squeezed out of the solids as they are pressed between two moving belts. The resulting sludge cake is collected in a truck and then disinfected. One method of disinfection is similar to composting, where the work of bacteria creates extremely high temperatures that destroy pathogens. Once disinfected, biosolids can be used in agriculture as fertilizer. Water and wastewater operators are one of the top 10 jobs Americans cannot live without, according to Reader's Digest. Operators control processes, make sure equipment works properly, and constantly test water and solids for compliance with regulations. The water sector faces many challenges, from urbanization to aging infrastructure. Yet a $1 billion investment in water infrastructure creates 40,000 jobs.
The end result is a clean water environment for all of us today and future generations. Because water's worth it. Variabel yang harus diperhatikan dalam pengontrolan plan lumpur aktif. 1. Food mass ratio, 2. sludge age, 3. sludge volume index, 4. kebutuhan oksigen, 5. beban BOD, 6. mixed liquor suspended solid, 7. mixed liquor volatile suspended solid, 8. hydraulic retention time, 9. hydraulic cycle ratio, 10. pengaruh temperatur, dan 11. pengaruh aliran. Selanjutnya kita jelaskan mengenai mass ratio. Salah satu dari parameter kontrol utama pada lumpur aktif adalah food mass ratio atau sludge loading rate. Dapat dihitung dengan persamaan berikut. Besar F berbanding M ratio yang optimum berkisar antara 0,2 sampai 0,6 kg BOD per kilogram MLSS atau sludge yang terbentuk mudah mengendap atau good settling. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sludge age. Sludge age atau solid retention time adalah waktu tinggal rata-rata solid di dalam sistem reaktor. Dapat dihitung dengan persamaan berikut. Sludge age biasanya antara 3-14 hari untuk menghasilkan biological flow. Jika sludge age kurang dari 3 hari, maka biomasanya kurang cukup tebal, sehingga terbentuk bulking sludge. Jika sludge age lebih dari 14 hari, maka flok partikel yang terbentuk akan terlalu kecil. Sludge volume index. Sludge volume index merupakan ukuran yang menyatakan berat endapan persatuan volume larutan setelah 30 menit proses pengendapan. Sludge volume index biasanya digunakan untuk mengetahui karakteristik pengendapan sludge dan sangat berguna dalam proses kontrol pengendapan. Sludge volume index sama dengan volume dari satellite solid setelah 30 menit dibagi initial volume dari sludge test per konsentrasi MLSS dari lumpur sebelum tes. Kebutuhan oksigen. Dalam kondisi aerob, oksigen dibutuhkan dalam metabolisme untuk menguraikan sumber karbon dan sumber nitrogen. Pada peristiwa denitrifikasi, oksigen dapat disimpan dalam tubuh mikroorganisme. Lalu, ada beban BOD atau BOD loading rate atau volumetric loading rate, di mana definisi beban BOD adalah jumlah massa BOD di dalam air limbah yang masuk atau influent dibagi dengan volume reaktor. Beban BOD dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Beban BOD dikali kilogram dikali hari dibagi meter kubik sama dengan Q dikali SO dibagi V, di mana Q adalah debit air limbah yang masuk dalam satuan meter kubik per hari. Untuk SO adalah konsentrasi BOD dalam air limbah yang masuk dalam satuan kilogram per meter kubik. Untuk V adalah volume reaktor dengan satuan meter kubik. Lalu ada mixed liquor suspended solid atau dapat disingkat dengan MLSS. Definisi MLSS merupakan jumlah total dari padatan tersuspensi yang berupa material organik, mineral, serta mikroorganisme. MLSS dapat diketahui kadarnya dengan gravimetri, yaitu dengan cara menyaring lumpur dengan filtrasi, lalu dikeringkan pada temperatur 105 derajat Celcius dan ditimbang agar diketahui masanya. Kemudian, mixed liquor volatile suspended solids atau dapat disingkat dengan MLVSS. MLVSS merupakan material organik yang terkandung dalam MLSS tanpa mikroba hidup, mikroba mati, serta hancuran sel. MLVSS diukur dengan memanaskan sampel filter yang telah kering pada temperatur 600 sampai dengan 650 derajat Celcius.
Nilai dari MLVSS biasanya mendekati 65 sampai dengan 75% dari MLSS. Selanjutnya, untuk hydraulic retention time dapat disingkat dengan HRT. Waktu tinggal hidrolik merupakan waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh influen pada tangki aerasi untuk menjalani proses lumpur aktif. Nilai HRT berbanding terbalik terhadap laju pengenceran. Kemudian, hydraulic recycle ratio atau rasio sirkulasi lumpur dapat disingkat dengan HRR. Rasio sirkulasi lumpur adalah perbandingan antara jumlah lumpur yang disirkulasikan ke dalam bak aerasi dengan jumlah air yang masuk ke dalam bak aerasi. Lalu pengaruh temperatur. Temperatur operasi harus sesuai dengan mikroorganisme yang berada di lumpur aktif. Jika dibandingkan dengan sistem lain, proses lumpur aktif tidak terlalu sensitif terhadap perubahan temperatur. Jika kondisi operasi optimum mikroba tidak sesuai dengan kondisi operasi sistem, maka dapat dilakukan aklimatisasi terhadap mikroba. Aklimatisasi merupakan proses adaptasi mikroba hingga dapat tumbuh pada kondisi operasi yang diinginkan secara bertahap. Untuk pengaruh aliran, besarnya aliran influen yang masuk harus dikontrol agar sesuai dengan kemampuan mikroba dalam mengonsumsi komponen organik dalam limbah dan selanjutnya mengendap. Tingginya aliran dapat mempersingkat waktu pengolahan. Namun, jika aliran terlalu tinggi, dapat menyebabkan mikroorganisme keluar hingga clarifier. Selanjutnya, terdapat beberapa parameter penting dalam pengoperasian proses lumpur aktif. Untuk parameter pertama adalah umur lumpur dalam satuan hari dengan besaran antara 5 sampai dengan 15. Kedua, parameter rasio F per M dalam satuan kilogram BOD5 dikali kilogram MLVSS dikali hari dengan besaran antara 0,2 sampai dengan 0,6. Yang ketiga, ada volumetric loading dalam satuan kilogram BOD5 per meter kubik dikali hari dengan besaran antara 0,32 sampai dengan 0,64. Yang keempat, ada konsentrasi MLVSS dalam satuan miligram per liter dengan besaran antara 1.200 sampai dengan 3.000. Yang kelima, parameter waktu detensi dalam satuan jam dengan besaran 4 sampai dengan 8. Yang keenam, ada key resirkulasi atau key influen dengan besaran antara 0,25 sampai dengan 0,75. Yang ketujuh atau yang terakhir, ada parameter penyisian BOD5 dalam satuan persen dengan besaran 85 sampai dengan 95. Berikutnya akan dibahas mengenai beberapa masalah pada activated sludge. Yang pertama, dispersed growth. Yang kedua, non-filamentous bulking. Yang ketiga, rising sludge. Yang keempat, terbentuknya foam dan scum. Yang kelima, filamentous bulking. Dan yang terakhir, pinpoint flock. Untuk masalah pada activated sludge yang pertama itu dispersed growth. Mikroorganisme tidak dapat membentuk flock dan tetap terurai, atau hanya membentuk rumpun kecil atau sel tunggal. Bakteri yang tidak membentuk flock umumnya dikonsumsi oleh protozoa. Akibatnya antara lain, influen tetap keruh, tidak terbentuk daerah pengendapan sludge. Untuk masalah yang kedua, non-filamentous bulking. Dapat disebut juga zooxanthellae bulking dan disebabkan oleh pembentukan exopolysaccharida yang berlebihan oleh zooxanthellae dalam activated sludge. Akibat yang terjadi dari masalah tersebut antara lain menurunkan kemampuan pengendapan dan flock kurang padat. Bulking tipe ini agak jarang ditemui dan dikoreksi oleh klorinasi. Masalah yang ketiga berupa rising sludge. Dapat digambarkan sludge naik ke permukaan sebagai akibat dari denitrifikasi berlebihan, sebagai hasil dari kondisi anoksik dalam tangki sedimentasi.
Kemudian, partikel sludge mengikat gelembung nitrogen dan membentuk sludge blanket di permukaan clarifier. Sludge lolos ke efluen sehingga menjadi keruh dan meningkatkan kembali kadar BOD5. Salah satu solusi dari masalah ini yaitu mengurangi waktu tinggal sludge, seperti dengan menaikkan kapasitas sirkulasi sludge. Terbentuknya foam dan scum. Problem ini disebabkan oleh tidak terurainya surfaktan serta adanya mikroorganisme Nicardia sp dan kadang-kadang juga disebabkan oleh adanya Microtrich parvicella. Solusinya adalah menggunakan antifoam dan menghilangkan busa secara mekanis sebelum masuk clarifier. Masalah yang kelima dapat disebut dengan filamentous bulking. Bulking merupakan masalah berupa lambatnya pengendapan dan tidak kompaknya padatan di clarifier. Filamentous bulking umumnya disebabkan oleh pertumbuhan yang berlebihan dari mikroorganisme filamentos seperti Thiotrix sp. Hal ini disebabkan karena kurangnya bakteri filamentos yang berfungsi ibaratnya sebagai tulang belakang dalam proses pembentukan vlog, sehingga vlog kehilangan strukturnya serta mempunyai kemampuan pengendapan yang rendah. Akibatnya efluen tetap keruh. Terakhir, kami akan memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari activated sludge. Untuk kelebihan, yang pertama, oksidasi, nitrifikasi, dan detinitrifikasi dapat tercapai. Kedua, nitrifikasi biologis tanpa penambahan kimia. Ketiga, dapat menghilangkan senyawa fosfor secara biologis. Keempat, stabilisasi dari sludge. Terakhir, penghilangan SS dari air limbah dapat mencapai 97%. Demikian presentasi dari kami, kelompok 2. Semoga apa yang telah kami presentasikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.